Baik, terima kasih rekan-rekan. Ingin kami sampaikan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menyampaikan perkembangan terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi fasilitas kredit berguna Bank BRI KCP Tegar Beriman, Koperasi Serba Usaha Lestari, Taman Wisata Matahari tahun 2018 dan tahun 2019, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Prin 03 yang ditandatangani oleh pimpinan tanggal 29 Oktober 2021 dan berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 877 tanggal 29 Oktober 2021, kami telah menetapkan Saudara HF sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit berguna Bank BRI KCP Tegar Beriman. Atas yang bersangkutan, kita telah melakukan panggilan secara patut sebanyak 3 kali. Yang pertama pada tanggal 8 November tahun 2021, kemudian tanggal 15 November 2021, dan terakhir tanggal 16 Desember 2021. Setelah pemanggilan secara patut sebanyak 3 kali, yang bersangkutan tidak hadir, sehingga kami mengusulkan terhadap yang bersangkutan masih dalam sementara proses untuk nanti akan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang terhadap perkara tersebut. Dan ini prosesnya sudah kami sampaikan dan menunggu surat penetapan DPO dari pimpinan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Untuk persidangannya sendiri kapan? Untuk persidangan ini masih dalam proses penyidikan setelah berlangsung, dan nanti juga untuk penghitungan kerugian keuangan negara, kami telah mendapatkan penghitungan kerugian keuangan negaranya sebanyak KN-nya itu 3 miliar 100 juta rupiah sekitaran. Dan persidangan ini kami tetap menunggu kooperatif dari tersangka untuk dapat hadir dan diperiksa, dimintai keterangan, dan apabila pemeriksaan tersebut telah selesai kami lakukan, berkas perkara nanti akan diperiksa oleh jaksa peneliti untuk dinyatakan P21 limpahan tersangka dan barang bukti, dan segera nanti akan kita limpah ke pengadilan. Segera secepatnya setelah nanti penyidik menyelesaikan berkas perkara tindak pidana korupsi tersebut. Berarti tindak pidana korupsi ya Pak? Soalnya tindak pidana korupsi, betul. Ya, betul. Ini meluruskan saja Pak, karena selama ini berita yang beredar itu penggelapan. Nah, memang ini sampaikan kami garis bawahi di sini bahwa Saudara HF itu terlibat dalam tindak pidana korupsi yang tadi kami sampaikan. Dia telah menggunakan fasilitas kredit Bank BRI yang sampai saat sekarang ini tidak bisa untuk dikembalikan lagi. Sehingga berdasarkan perhitungan tadi ada kerugian sekitar 3,1 miliar kredit Bank BRI yang tidak berhasil dikembalikan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan fasilitas kredit berguna tadi. Sejak kapan sih Pak? Itu kreditnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, 2 tahun peminjaman. Terkait Zaskia Sungkar, kabarnya diperiksakan Pak atau seperti apa? Baik, terhadap Ibu Zaskia Sungkar kemarin kita mintai keterangan karena kapasitas yang bersangkutan sebagai komisaris dari PT Halal Berkah Indonesia. Jadi komisaris PT Halal Berkah Indonesia adalah Ibu Zaskia Sungkar, di mana direkturnya adalah AF yang kita tetapkan sebagai tersangka. Jadi kita kemarin memanggil Ibu Zaskia Sungkar untuk dimintai keterangan kapasitas beliau sebagai komisaris seperti apa dan apakah yang bersangkutan mengetahui terhadap kredit yang dipinjam atau digunakan oleh PT Halal Berkah Indonesia tersebut, seperti itu. Kemarin menjalani pemeriksaan berarti Pak ya? Iya. Dengan berapa pertanyaan dan berapa lama sebagai status apa? Ada sekitar 20 pertanyaan disampaikan oleh tim penyidik. Pemeriksaan dilakukan sekitar kurang lebih 5 jam ya. 5 jam pemeriksaan dilakukan terhadap Ibu Zaskia Sungkar. Terkait Firmansyah sendiri, dari Zaskia Sungkar sendiri bagaimana Pak? Apa dia mengakui turut andil atau bagaimana? Dari keterangannya kemarin kita masih mendalami kapasitas dan peran dia sebagai komisaris seperti apa yang tadi saya sampaikan. Kemudian juga kita menanyakan apakah yang bersangkutan juga mengetahui terhadap fasilitas kredit yang dipinjamkan oleh PT Halal Berkah Indonesia tersebut. Dan sejauh ini yang bersangkutan menyampaikan kalau dia memang sebagai
komisaris dan tidak mengetahui terhadap fasilitas kredit dan pinjam oleh PT Halal Berkah Indonesia tersebut oleh direktur. Kabarnya juga Saskia merasa sebagai korban juga atas penipuan yang adik iparnya lakukan, apa betul? Nah itu silahkan, karena kami fokus kepada penyalahgunaan tindak pidana korupsi fasilitas kredit, karena Bank BRI merupakan bank pemerintah, bank BUMN, sehingga ada keuangan negara di sana yang kemudian tidak berhasil dikembalikan, sehingga atas dasar itu kami melakukan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap saudara HF. Kalau Ibu Saskia Sungkar merasa juga dirugikan terhadap sikap dan perbuatan HF, itu mangga, sudah merupakan hubungan privat antara Ibu Saskia Sungkar dengan saudara HF sendiri. Dan kita tidak masuk dalam ranah tersebut, fokus pada penyidikan kasus korupsi kredit BRI-nya. Kabarnya kemarin Saskia Sungkar hadir di sini bersama suaminya Irwansyah, apakah betul atau mungkin ada keterkaitannya juga hal ini dengan Irwansyah? Yang pasti kita memanggil Ibu Saskia Sungkar sebagai saksi kemarin, yang tadi saya sampaikan, dan dia telah hadir dan telah dimintai keterangan. Sebanyak 20 pertanyaan kita lontarkan oleh tim penyidik, dan untuk sementara dari keterangannya itu cukup, dan nanti kita lihat perkembangan berikutnya apakah masih akan dilakukan pemanggilan atau tidak terhadap yang bersangkutan. Tapi sejauh ini dari penyidik merasa sudah cukup keterangan yang diberikan oleh Ibu Saskia Sungkar. Tapi ada kemungkinan akan dipanggil lagi Pak? Nanti kita lihat perkembangan penyidikannya dan juga keterangan dari saksi-saksi yang lainnya. Dan kami juga pada kesempatan ini ingin menghimbau juga kepada saudara HF untuk bisa kooperatif dan memenuhi nantinya panggilan dari kami tim penyidik, sehingga perkara ini dapat diselesaikan, dapat segera untuk dilimpah ke proses pengadilan nantinya. Nah Pak, ini kan tadi Bapak bilang bahwa ini ada proses peminjaman ke Bank BRI ya. Nah ini prosesnya seperti apa Pak sampai Bank BRI bisa mengeluarkan dana segitu besar gitu loh Pak? Baik, jadi PT Halal Berkah Indonesia, di mana F sebagai direkturnya ini bekerja sama dengan Koperasi Karyawan PT Taman Wisata Matahari. Jadi Koperasi Karyawan PT Taman Wisata Matahari ini mempunyai PKS, kesepakatan kerjasama dengan BRI KCP Tegar Berguna untuk peminjaman kredit berguna. Dan karena PT Halal tidak ada kerjasama dengan BRI, PT Halal ini menggandeng Koperasi Karyawan PT Taman Wisata untuk menggunakan fasilitasnya. Jadi orang-orang yang bekerja di PT Halal Berkah ini seolah-olah menjadi karyawan dari Koperasi PT Taman Wisata Matahari. Nah, PT Taman Wisata Matahari ini mengajukan usulan kredit kepada BRI KCP Tegar Beriman sebanyak 22 orang. Setelah kredit ini dicairkan, uang tersebut kemudian diambil oleh direktur HF untuk digunakan kepentingan pribadinya, seperti itu. Kepentingan pribadi, dugaannya apa aja tuh Pak? Kepentingan pribadinya untuk apa, nanti tim penyidik akan melakukan pendalaman terhadap aliran dana yang digunakan oleh HF atas kredit dari KCP Tegar Beriman tersebut, gitu, berguna. Berarti pemalsuan data juga bisa termasuk salah satu aspek dari tindak pidananya yang dilakukan, ya itu rekayasa permohonan kredit kepada BRI KCP Tegar Beriman tersebut. Gitu. Mengenai pengakuan Saskia Pak yang di vlognya itu yang bilang katanya ada aset dia dan aset suaminya yang juga ikut digelapkan gitu Pak oleh itu silakan sih, kalau memang Ibu Saskia merasa dirugikan, kami sampaikan juga, ya silakan untuk menempuh proses hukum atau mekanisme hukum sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Tetapi sekali lagi kami dari penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor fokus kepada tindak pidana khusus perkara korupsi yang tadi kami sampaikan, fasilitas kredit Bank BRI yang telah disalahgunakan oleh saudara HF selaku Direktur PT Halal Berkah Indonesia. Tapi Bapak dan tim sidik sudah menelusuri mengenai dugaan penggelapan yang dilakukan AD terhadap asetnya Irwansyah. Ya itu beda-beda kasus sih. Beda kasus ya. Karena kalau penggelapan itu ranahnya tindak pidana umum, penyidiknya nanti adalah pihak kepolisian. Nah, kalau kami adalah tindak pidana korupsi, sehingga fokusnya memang adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan ataupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh HF tadi selaku direktur. Sampai saat ini sudah ada aset yang disita atau bagaimana Pak? Ini sementara dalam proses, kita sudah mengajukan permohonan pemblokiran kepada pihak-pihak terkait, dan dalam waktu dekat mungkin kita juga akan melakukan penyitaan terhadap aset-aset dari tersangka. Kira-kira asetnya apa aja Pak yang udah pasti akan yang masih terlihat dan bisa disita gitu Pak?
sejauh ini rumah, aset berupa rumah. Di mana itu? Adalah di beberapa titik, nanti kita akan sampaikan lagi karena ini kan masih Tidak dalam satu proses. rumah berarti ya Pak? Ada berapa total? Sejauh ini mungkin lebih dari satu. Karena ini takut kita dalam proses ini kan penyidikan dan aset tracing yang kita lakukan, sementara berproses takut nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan, sehingga nanti kita akan lakukan penyampaian lagi dalam perkembangan kasus berikutnya nanti. Jadi sekarang masih proses penyidikan Pak? Proses penyidikan masih tetap berlangsung sampai sekarang. Setelah penyidikan? Setelah penyidikan tentunya nanti berkas perkara akan dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti, jaksa P16A, P16, kemudian untuk dinyatakan sikap kalau sudah lengkap P21, setelah P21 segera dilimpahkan tersangka dan barang bukti dalam waktu dekat tentunya akan dilimpahkan ke pengadilan. Seperti itu. Berarti sebelumnya sudah ada pemanggilan terhadap saudara H? Saudara HF sudah pernah kita lakukan panggilan kepada yang bersangkutan sebagai saksi pada waktu awalnya. Setelah dilakukan ekspos oleh tim penyidik, kemudian dilakukan peningkatan status yang bersangkutan menjadi tersangka. Berdasarkan tadi surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka yang telah kami sampaikan tadi. Saudara HF sendiri sudah menunjuk pengacara atau belum, Pak? Pada waktu sebagai saksi memang ada pengacara, tapi sebagai saksi kan dia tidak bisa untuk didampingi secara langsung oleh pengacara. Dan ketika ditetapkan sebagai tersangka, kami belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Yang kami tadi sampaikan bahwa yang bersangkutan kita udah panggil 3 kali secara berturut-turut, secara patut, belum memenuhi panggilan kami. Seperti itu. Apa memberi kabar atau alasan nggak Pak kenapa tidak hadir? Belum ada, belum memberikan kepada kami alasan. Atau mungkin Saskia dan Irwansyah memberikan kabar mengenai adiknya? Sejauh ini maka mereka juga lost komunikasi lost kontak dengan yang bersangkutan, dengan HF, sehingga ya tadi kami sampaikan kita akan masuk ke tahap berikutnya untuk proses penetapan yang bersangkutan sebagai DPO nantinya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak. Sama-sama ya, makasih.